Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la khala wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Kita sudah sedemikian panjang mengarungi kehidupan berbangsa. Kalau kita hitung dalam usia merdeka kita sudah 76 tahun saat ini kita mengarungi. 77 bahkan untuk tahun hari ini. Dan sebelum kita merdeka tentu saja patriotisme terbangun untuk selalu bagaimana kita menginginkan bangsa ini merdeka. Namun sekarang setelah bangsa kita merdeka, banyak sekali hambatan-hambatan, dan untuk mempertahankan kemerdekaan itu, untuk membangun sebuah patriotisme yang kita ingin bangun dan kita bentuk kepada siapapun, kepada kita yang menjadi bagian dari warga bangsa ini. Nah, hari ini semua itu akan kita dapatkan, pembekalan-pembekalan itu untuk bagaimana senantiasa kita mencintai bangsa ini menjadi bangsa yang tetap bersatu dalam wujud memegang falsafah Pancasila. Baik, untuk yang pertama ini saya akan memberikan waktu kepada Buya Syakur Yasin MA, pengasuh Pondok Pesantren Jarang Pinggan, untuk menyampaikan tema mensyukuri kita punya negara. Mateng Buya, dipersilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajmain, ma ba'd. Yang sangat saya hormati Bapak Brigjen Pol Ahmad Nur Wahid yang berkenan malam ini mengunjungi kami. Saya akan minta waktu hanya 15 menit lah, kurang lebih begitu, sebagai pendahuluan. Nanti wawasan kebangsaan akan disampaikan oleh beliau. Begini, ibu-ibu, bapak sekalian, ketika ibu-ibu, bapak dapat duit, senang nggak? Bilangnya apa? Alhamdulillah. Dapat suami, alhamdulillah. Dapat istri, bisa bikin rumah, alhamdulillah. Semua kita bersyukur ketika mendapat nikmat dari Allah. Itu semuanya nikmat kecil. Ada nikmat besar yang kadang-kadang masih banyak teman kita yang tidak mensyukuri, yaitu nikmat kita punya negara. Kalau kamu tidak punya negara, kamu tinggal di mana? Di dunia ini masih banyak bangsa-bangsa yang belum punya negara. Armenia belum punya negara, suku Kurdi belum punya negara, Palestina belum punya negara. Dan kita sekarang punya negara, bermartabat, hadir di dunia ini sebagai satu bangsa. Dan bangsa Indonesia bangsa yang baru lahir. Baru 77 tahun kita hadir sebagai bangsa Indonesia dan punya negara ini. Hasil perjuangan daripada nenek moyang kita, orang tua-tua kita yang patriotisme mereka sudah tidak diragukan lagi. Mereka serahkan nyawanya, hartanya untuk kita. Dan itu masih banyak yang tidak mensyukurinya. Lahirnya negara Indonesia, saya melihat ini benar-benar satu kemukjizatan di abad ke-20. Pertengahan abad 20 terlahir bangsa Indonesia dengan negara Republik Indonesia. Ini betul-betul satu kemukjizatan zaman akhir. Dari mana sisi kemukjizatannya? Aneh bin ajaib, kok tiba-tiba muncul ada namanya bangsa Indonesia. Kalau bangsa Arab dari dulu, Persia dari dulu, Romawi dari dulu, Eropa dari dulu. Bangsa Indonesia kapan lahirnya? Baru terlahir yaitu tahun 1945. Kalau kita menggunakan logika kita, tidak masuk akal Indonesia bisa lahir di dunia ini. Kenapa? Karena untuk berdirinya suatu negara itu ada berbagai macam faktor-faktor yang substansial. Sebab tidak mungkin orang itu akan mau bersatu, akan berkumpul kalau tidak punya kesamaan.
Saya juga mencintai seorang perempuan itu karena ada kesamaan-kesamaan. Ya, saya di Belanda cari hotel penuh semua. Sampai akhirnya saya bisa-bisa saya tidur di taman begini nih. Tiba-tiba lagi saya duduk menunggu mencari hotel yang kosong karena musim panas kan penuh semua hotel itu. Lagi ngelamun di taman, ada orang kiri kudu siraman di bae. Bahasa lokal di Indramayu. Sirawong di mulai aja kalesan sirama. Dengan bahasa yang sama saja kita menjadi berdekatan dan bersaudara. Dia tawarkan silakan nginep di rumah saya saja. Hanya karena bahasanya sama. Begitu juga orang yang warna kulitnya hitam. Dia akan segera bergabung dengan orang warna kulitnya hitam. Kita juga agamanya sama, kita juga bergabung. Nah, Indonesia kok bisa menjadi negara persatuan kesatuan padahal kita tidak punya kesamaan-kesamaan. Ini yang perlu kita syukuri. Ini benar-benar mukjizat yang luar biasa. Bahasa kita berbeda-beda. Ada Madura, ada Bali, ada Padang, ada Batak, ada Jawa, ada Sunda. Bahasa kita berbeda. Kok bisa bersatu ya? Suku kita berbeda-beda. Ada suku Sunda, suku Jawa, suku Batak, suku Dayak, suku ini. Enggak tahu berapa banyak suku Indonesia itu. 1.300 suku. Bayangkan. Jadi agamanya juga berbeda-beda. Ada yang tidak beragama, ada yang Hindu, ada yang Buddha, ada yang Kristen, ada yang Katolik, ada yang Islam, ada yang berbeda-beda. Faktor geografis juga. Bayangkan dari Sabang sampai Merauke. Ya, bedanya 3 jam. Waktu Indonesia dibagi 3 jam. Warna kulitnya berbeda orang Papua dengan orang Aceh itu. Bahasanya beda, agamanya beda. Kok bisa bersatu? Ini muncul berbagai pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita. Kok tidak ada faktor-faktor substantif yang mendukung persatuan? Kok bisa sih? Kita dadak mencari apa yang bisa mempersatukan kita. Itulah kearifan lokal yang Allah berikan kepada kita. Kita menemukan satu alat pemersatu itu Pancasila. Nah itu. Nah, sebelum saya bisa lanjut, ini ketika merumuskan apa dasar kita. Karena memang mayoritas umat Islam, mereka menghendaki adanya tujuh kalimat yang ada di dalam Jakarta itu adalah melaksanakan syariatnya bagi pemeluknya. Ini ketika disodorkan ke pemerintahan Jepang, waktu itu kan bisa dijajah Jepang tidak mau melepaskan, nggak mau. Buang aja dulu itunya, baru kami lepaskan Indonesia. Sayang Mesir Belanda kan harganya mahal, nggak mungkin saya berikan. Di situ Bung Karno merasa bingung. Ini juga para ulamanya juga tetap harus minta 7 kata itu disebutkan, berkewajiban melaksanakan syariatnya. Jepang ngotot, karena bingung, akhirnya terjadi perundingan-perundingan. Kata Bung Karno-nya kurang lebih, Pak Kiai, ini waktunya, momentumnya yang sangat tepat sekali kita proklamirkan. Mumpung Jepang lagi lumpuh. Ya, kalau tidak sekarang, lewat saja, sudah tidak mungkin akan terjadi lagi. Jadi tolonglah ngalah kamunya sudah, biar dihapus. Yang penting kita merdeka aja dulu. Nah itu akhirnya konsensus itu terjadi secara bulat. Oke, Pancasila sebagai dasar negara kita ini. Nah, itu semacam itu yang jadi artinya bahwa kalau kita secara logika tidak mungkin kita punya negara semacam ini. Ini yang perlu kita ingat, dan ini jarang tidak kita syukuri. Bapak-bapak, ibu-ibu tidak tahu bagaimana orang Palestina yang tidak punya negara itu. Dia numpang di negara orang, paspornya juga beda, perlakuannya juga beda, sekalipun sama-sama Arabnya. Bayangkan kalau kita tidak punya negara seperti apa. Nah ini adalah nikmat yang sangat besar sekali yang kadang-kadang kita tidak tahu bahwa itu adalah kenikmatan kita.
Tidak mungkin akan terjadi khalwat di sini kalau kita belum merdeka seperti ini. Ya, nah, kita terlahir atas rahmat Allah, bayangkan atas rahmat Allah. Nah, bahwa dengan izin Allah kita lahir. Makanya oleh karena itu sekarang yang penting jadi masalah bagi kita yang penting Pancasila telah membuktikan 73 tahun kita tetap utuh bersatu. Ya, dimana negara-negara yang dasarnya agama dan sebagainya perang saudara terus kok. Kita alhamdulillah tidak pernah perang saudara, kecuali ya percikan-percikan kecil saja, itu maklum sajalah. Jadi maksud saya ke depan kita jangan banyak berkeluh kesah. Kita ketemu masih begini, masih belum makmur, masih ini. Lah, umur kita ini kan kemarin saya ceritakan, umur kita ini baru 77 tahun. Bagi negara umur 77 tahun sama dengan anak yang baru bisa merangkak. Jadi jangan melihat Amerika, jangan melihat Jepang, jangan melihat Eropa, Inggris, Perancis, itu sudah ratusan tahun. Ya wajar saja kalau di sana mereka hidupnya lebih makmur, lebih demokrasi, lebih aman, ya mereka sudah umurnya sudah dewasa. Kita masih anak-anak. Jadi tolong bersabarlah sebentar. Bersama dengan waktu, kita nggak usah tergesa-gesa. Yang penting di atas segala-galanya adalah persatuan dan kesatuan. Dan ini saya ingatkan sendiri bahwa sebetulnya umat Islam itu harus mengerti bahwa masalah persatuan itu harus dalam skala prioritas di atas segala-galanya. Karena Islam sendiri terlahir adalah dengan simbol kalimat tauhid, yaitu kata persatuan. Yuk ke depan kita jaga persatuan kita dan kita bersabar. Yuk kita bekerja keras membangun negeri ini, insya Allah mendapat ridha Allah, amin. Udah begitu saja. Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dan tidak menggurui siapapun. Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun. Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raporku, tentu aku sangat gembira sekali. Dan kujamin aku tidak akan sakit hati sedikit.